Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 insya Allah akan membahas sedikit banyaknya mengenai macam-macam hadis doif. Nah, alangkah baiknya sebelum kita membahas pembahasan ini lebih jauh lagi, kita mengetahui atau mendalami apa itu hadis, apa itu doif, dan apa itu hadis doif terlebih dahulu. Nah, dapat teman-teman lihat dalam slide pertama dijelaskan bahwasanya hadis ialah perkataan, perbuatan, ketetapan, serta persetujuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan doif secara singkat dapat kita artikan adalah lemah. Nah, kita tarik kesimpulan dari kedua pengertian di atas. Hadis doif ialah hadis yang tidak termasuk ke dalam hadis hasan ataupun hadis sahih dikarenakan ia tidak memenuhi syarat dan ketentuan daripada kedua hadis tersebut. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Arab Al-Ashri, hadis berasal dari kata bahasa Arab yakni al-hadis, di mana al-hadis ini memiliki begitu banyak arti, diantaranya al-jadid yakni baru, kebalikan dari al-qadim, dan juga al-qorib yakni dekat, kebalikan daripada al-ba'id yakni jauh, dan yang terakhir al-hadis yang memiliki arti khobar atau cerita maupun berita, seperti itu. Sedangkan menurut ahli usul fikih, hadis diartikan sebagai semua hal yang disandarkan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar daripada Al-Quranul Karim, baik berupa takrir, perbuatan, perkataan, dan lain sebagainya. Melanjutkan presentasi kali ini tentang kriteria hadis doif. Para ulama memberikan batasan bagi hadis doif, yaitu al-hadisu doif wal hadisul ladzi lam yuzma sifatul hadis sahih wala sifatul hadis. Yang artinya hadis doif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat sahih dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Kriteria hadis doif yaitu hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis sahih dan hasan. Dengan demikian, hadis doif itu bukan tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan juga tidak memenuhi persyaratan sebagai hadis hasan. Pada hadis doif terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadis tersebut bukan berasal dari kalangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehati-hatian dari para ahli hadis dalam menerima hadis tersebut sehingga mereka menjadikan tidak adanya petunjuk keaslian hadis itu sebagai alasan yang cukup untuk menolak hadis dan menghukuminya sebagai hadis doif, padahal tidak adanya petunjuk atas keaslian hadis itu bukan suatu bukti yang pasti atas adanya kesalahan atau kedustaan dalam periwayatan hadis, seperti kedoifan hadis yang disebabkan rendahnya daya hafal rawinya, atau kesalahan yang dilakukan dalam meriwayatkan suatu hadis, padahal sebetulnya ia jujur dan dapat dipercaya. Hal ini tidak memastikan bahwa rawi itu salah pula dalam meriwayatkan hadis yang dimaksud. Bahkan mungkin sekali ia benar, akan tetapi karena ada kekhawatiran yang cukup kuat terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dalam periwayatan hadis yang dimaksud, maka mereka menetapkan untuk menolaknya. Demikian pula kedoifan suatu hadis karena tidak bersambungnya sanad. Hadis yang demikian dihukumi doif karena identitas rawi yang tidak tercantum itu tidak diketahui sehingga boleh jadi ia adalah rawi yang doif. Seandainya ia rawi yang doif, maka boleh jadi ia adalah rawi yang doif. Seandainya ia rawi yang doif, maka boleh jadi ia melakukan kesalahan dalam meriwayatkannya. Oleh karena itu, para muhadisin menjadikan kemungkinan yang timbul dari suatu kemungkinan itu sebagai suatu pertimbangan dan menganggapnya sebagai penghalang dapat diterimanya suatu hadis. Yang ini
Hal ini merupakan puncak kehati-hatian yang kritis dan ilmiah. Ya, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadis dhaif. Sebenarnya macam-macam hadis dhaif itu sangat banyak sekali, namun yang akan saya sampaikan beserta kelompok kami hanya ada beberapa saja mungkin. Macam-macam hadis dhaif itu terbagi menjadi 4. 1. Hadis dhaif yang tidak tersambungnya sanad. 2. Hadis dhaif yang tidak ada syarat adil. 3. Hadis dhaif yang terdapat di dalam hadis itu kejanggalan atau kecacatan. Yang keempat adalah hadis yang dhaif dilihat dari segi matan. Untuk hadis yang dhaif karena tidak tersambungnya sanad ada 4, yaitu hadis mursal, munqati, mudal, dan mu'allaq. Hadis mursal adalah hadis yang terputus sanadnya setelah tabi'in. Sementara hadis munqati adalah hadis yang gugur 2 orang sanadnya di satu tempat sehingga ada nama yang tidak dikenal di dalam hadis tersebut. Sementara hadis mudal adalah hadis yang gugur sanadnya, dan hadis mu'allaq adalah hadis yang perawinya digugurkan di satu tempat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Saudari Amini yang telah memperkenankan saya untuk melanjutkan pembahasan materi mengenai hadis dhaif. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kehujahan hadis dhaif. Apa sih hadis dhaif itu? Hadis dhaif itu dikatakan sebagai hadis lemah. Mengapa? Karena beberapa dari syarat-syarat atau sifat-sifat yang ada dalam hadis dhaif itu tidak termasuk ke dalam sifat syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Apa sih kehujahan hadis dhaif? Kehujahan hadis dhaif adalah kebolehan hadis lemah ataupun hadis dhaif dijadikan sebagai dasar sumber hukum Islam. Jadi maksudnya adalah boleh atau tidak hadis dhaif itu dijadikan dijadikan ketetapan hukum. Perbedaan para ulama yang mengatakan hadis dhaif itu boleh dan tidak boleh dijadikan sumber dasar hukum Islam. Yang pertama, menurut Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hasim, dan Abu Bakar, Ibnu Arabi menyatakan hadis dhaif sama sekali tidak boleh diamalkan atau tidak boleh dijadikan sumber hukum Islam, baik untuk masalah yang berhubungan dengan hukum maupun untuk keutamaan amal. Yang kedua, menurut Imam Ahmad bin Hambal, Abdurrahman bin Mahdi, dan Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa hadis dhaif dapat dijadikan hujah atau bisa diamalkan hanya untuk dasar keutamaan amal. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya dapat kita ambil dari penjelasan yang telah dijelaskan bahwa hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah. Mengapa dikatakan lemah? Karena adanya kecacatan dalam hadis tersebut, baik itu cacat pada sanad, matan, ataupun perawinya. Yang kedua, hadis dhaif ialah ketika sanadnya tidak bersambung serta ilat atau cacat, yang tadi ya, nyambung. Yang ketiga, menurut sebagian ulama hadis dhaif dapat dijadikan dasar amal serta adapun yang tidak boleh dijadikan dasar amal. Ada yang dibolehkan, ada juga yang tidak dibolehkan. Yang selanjutnya adalah
ada kalanya hadis doib tidak dapat ditolerir mana wudunya. Selanjutnya, pada hadis doib banyak dugaan bahwa hadis tersebut bukan berasal dari Rasulullah, disebabkan ada kecacatan pada perawinya. Tetapi bukan berarti hadis tersebut tidak benar, karena para ulama ahli hadis tidak sembarangan dalam menetapkan kesahihan suatu hadis. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator Nana atau Devina untuk melanjutkan pembahasan ataupun menutup pembahasan materi kali ini. Terima kasih. Saya haturkan rasa terima kasih kepada anggota kelompok 6 yang telah menyampaikan sedikit banyaknya materi mengenai hadis doif. Kesalahan murni datangnya dari diri kami pribadi dan kebenaran murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada yang belum dimengerti atau kurang jelas, maka kami persilakan kepada teman-teman yang lainnya untuk bertanya di forum pertanyaan. Terima kasih. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.